pertanyaan selanjutnya, Pendeta, dari Pak Budi di Jemaat GMAHK Poncol, Magetan, Jawa Timur. Pertanyaan ini jarang ditanyakan oleh kebanyakan orang. Apakah di akhir zaman nanti banyak yang diselamatkan atau hanya sedikit yang akan diselamatkan? Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus menghendaki semua diselamatkan. Apakah yang terjadi jika masih banyak yang tidak selamat di akhir zaman nanti? Tolong Pendeta Richard Sabuin menjelaskan masalah ini. Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Selamat malam Pak Budi dari Magetan, Jawa Timur. Coba kita baca satu ayat pada zaman akhir atau di akhir zaman waktu Yesus datang. Berapa banyak orang yang diselamatkan? Coba kita baca dulu satu ayat. Dalam Wahyu pasal yang ke-7, kita akan baca ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai baju putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Luar biasa, ayat ini mengatakan begitu banyak orang dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Banyak yang akan selamat. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak akan sia-sia karena akan banyak yang selamat. Namun walaupun Tuhan Yesus sabar menunggu, tadi kita sudah pernah baca ayat dalam 2 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan Allah itu sabar dan dia mau agar semua orang bertobat. Itu 2 Petrus 3 ayat 9. Walaupun dia sabar, tetapi akan tiba saatnya di mana ia akan katakan sudah selesai. Tuhan Yesus datang. Pintu kasihan itu tertutup. Sama seperti pada waktu zaman Nuh. Ada saatnya pintu bahtera itu akan tertutup. Jadi sekaranglah kesempatan bagi kita untuk boleh memastikan keselamatan kita oleh menerima Tuhan Yesus dan hidup di dalam Dia setiap saat. Ada satu petunjuk tentang masalah waktu ini ya, untuk bertobat, dan Tuhan memang bisa mengatakan sudah selesai waktunya. Ada suatu pekabaran di dalam kitab Wahyu, khususnya pekabaran kepada 7 jemaat pada waktu Tuhan Yesus memberikan pekabaran kepada jemaat yang namanya jemaat Tiatira. Di situ ada satu tokoh wanita yang namanya Isabel, yang ini menggambarkan Isabel di zaman Ahab, istri dari Ahab. Ingat Isabel, kepada siapa sampai dari siapa Elia lari terbirit-birit, takut. Isabel yang punya ratusan nabi Baal dan membawa bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tokoh itu disebutkan lagi di sini menggambarkan bahwa keadaan yang sama terjadi di jemaat Tiatira. Dan karena kitab Wahyu ini kitab nubuatan, ada saatnya di dalam perjalanan kekristenan mulai dari abad yang pertama hingga sekarang, ada periode di mana kekristenan itu dinodai oleh penyembahan berhala yang terjadi di dalam kekristenan itu dalam suatu saat periode di masa yang lalu. Jadi tokoh Isabel ini dikatakan dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20 dan 21. Saya buka kitab saya.
Wahyu 20 ayat 20-21. Ini yang Tuhan Yesus katakan, dan ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala, artinya menyembah berhala. Ayat 21, dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Ini ada prinsip di sini. Memang ini berbicara hanya tentang Isabel, tetapi ada satu prinsip yang sangat penting di sini, yaitu Tuhan memberikan waktu untuk bertobat, tetapi orang kepada siapa Tuhan berikan waktu untuk bertobat, orang itu tidak bertobat. Dan Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu bahwa waktu yang Ia berikan itu telah disia-siakan. Jadi akan ada saatnya Tuhan katakan, cukup, pintu kasihan tertutup. Tetapi walaupun demikian, Alkitab telah memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa yang akan ada di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga nanti, adalah suatu kumpulan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, yang berasal dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Terima kasih. Baik pendeta, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita akan, kalau kita lihat waktu ini tinggal 20 menit, kita akan langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri, Jawa Tengah. Apakah ada orang lain yang namanya sama dengan Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret pada saat itu? Mungkin yang dimaksudkan di sini nama Yesus ya? Iya, mungkin nama yang sama ya di saat itu. Nama yang sama. Apakah ada nama Yesus selain Yesus sendiri pada penasaran ini, saat itu? Ibu Sri. Iya. Silakan Pak Pendeta. Baiklah. Di dalam Alkitab ya, kalau di luar Alkitab, bahkan sekarang ini di belahan dunia, di negara-negara Latinos, Amerika Latin ya, bahkan ada orang menggunakan nama tersebut ya, bahkan menjadi suatu nama keluarga atau fam atau marga ya, de Jesus, namanya Jesus ya. Banyak negara-negara itu ya, seperti di Argentina atau di Chile, di Costa Rica ya, negara-negara Amerika Latin, Venezuela. Tapi bagaimana dengan di dalam Alkitab? Paling tidak dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 3 orang yang namanya adalah Yesus. Coba kita buka. Yang pertama, tolong Lando atau Stephen baca dalam Kolose 4 ayat 10 dan 11. Kolose 4 ayat 10 dan 11. Ayat 10. Ya. Dalam salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya 3 orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Baiklah, di situ ada seorang rekan Paulus. Waktu itu Yesus sudah naik ke sorga. Jadi ini tidak berbicara tentang Tuhan Yesus, tapi seorang yang bernama Yesus yang juga disebut Justus. Saya duga ia tidak mau untuk dipanggil Yesus, ia mau dipanggil saja Justus, sampai disebut Yesus yang disebut juga Justus. Jadi banyak orang yang mungkin memanggil dia Justus. Ya, itu satu, yaitu rekan sekerja Paulus. Orang baik dia ini. Lalu kemudian coba kita baca dalam 1 ayat, tapi menyebutkan 2 pribadi yang berbeda dengan nama Yesus. Tapi beda. Matius 27 ayat yang ke-17. Coba kita baca ayat ini. Matius 27 ayat yang ke-17, Pendeta. Ya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas
atau Yesus yang disebut Kristus? Terima kasih, ada dua di sini. Bahkan pilihannya siapa yang disalibkan, siapa yang mau disalibkan? Tanya Pilatus. Mau saya salibkan Yesus atau saya salibkan Yesus? Karena dua-duanya adalah Yesus. Tapi yang satu adalah Yesus Barabas, seorang penjahat. Yang satu adalah Yesus yang disebut Kristus. Dan walaupun ada 3 dalam perjanjian baru yang disebut Yesus, tapi hanya satu yang disebut sebagai Kristus atau Mesias yang diurapi, di-anointed. Itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dan tentang dialah, tentang Yesus yang inilah, yaitu Yesus Kristus. Maka Kisah 4 ayat yang ke-12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di dalam mana keselamatan itu diperoleh. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih.